suatu lembaga keuangan non-perbankan yang dioperasikan oleh orang untuk memenuhi kebutuhan bersama. Koperasi ini merupakan badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota perseorangan dengan sifat terbuka atau dikelola mandiri dan sekaligus demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjelaskan tentang pokok-pokok perkoperasian, yang bahwasannya koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun suatu tatanan perekonomian dalam mewujudkan masyarakat yang maju, khususnya terhadap daerah banggai kepulauan. Dalam suatu koperasi simpan pinjam perlunya asas kekeluargaan, gotong royong, serta kebersamaan yang mengelola dana dari masyarakat dan untuk masyarakat berupa simpanan dan pinjaman agar tercapainya kesejahteraan bersama dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Banggai Kepulauan. Maka dari itu, Banggai Kepulauan mendirikan koperasi simpan pinjam yang bernama Mitra Abadi, yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2010 di Desa Bakal, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung dengan pendiri anggota sejumlah 8 orang. Adapun visi dan misi koperasi simpan pinjam Mitra Abadi, yaitu visi mewujudkan koperasi simpan pinjam yang mandiri dan bertanggung jawab, berkeadilan tanpa membedakan suku, ras, golongan maupun agama. Misi meningkatkan kesejahteraan anggota, membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Badan usaha. Secara umum, bidang usaha koperasi ini atau koperasi kredit meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengumpulan dana semaksimal mungkin berupa simpanan atau tabungan anggota. Yang kedua, tambahan modal usaha, biaya perluasan usaha, dan lain-lain bagi anggotanya. Yang ketiga, melayani pembelian atau penjualan barang secara kredit atau angsuran. Adapun tujuan dibangunnya koperasi simpan pinjam ini yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dengan kata lain, membantu keperluan para anggotanya dalam permodalan dan pengembangan usaha. Berikut adalah masalah koperasi simpan pinjam. Yang pertama, masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkontribusi atau yang melibatkan diri dalam mengurus koperasi dipandang masih belum profesional atau belum mempunyai kemampuan atau keterampilan yang cukup, sehingga jalannya koperasi masih jauh dari kesempurnaan dan belum mampu mencapai tujuan koperasi itu sendiri. Dan yang kedua, masalah akuntansi koperasi dan keterbatasan modal. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi masih terkendala dalam proses penyusunan pembukuan akuntansi, kurangnya kemampuan akademik, sumber daya manusia, sehingga mengakibatkan prospek perkembangan koperasi masih tertinggal. Keterbatasan modal juga menjadi pemicu terhambatnya proses perkembangan koperasi, di mana koperasi kurang mendapatkan dukungan penyediaan modal yang kuat. Yang ketiga, masalah ketidakmampuan pengurus. Ketidakpuasan anggota koperasi terhadap kinerja pengurus koperasi akan menimbulkan konflik apabila tidak secepatnya diselesaikan. Adapun faktornya yaitu pertama, kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk mengangsur hutangnya yang telah jatuh tempo. Yang kedua, anggota koperasi telah mengangsur hutangnya tapi dengan tenggang waktu di luar jadwal pelunasan. Ketiga, banyaknya anggota koperasi yang tidak melunasi hutangnya atau yang disebut timbulnya kredit macet. Keempat, pengurus terlalu mudah memberikan pinjaman tidak disesuaikan dengan kemampuan membayar hutang. Yang kelima, kurangnya pengurus di dalam pengelolaan pengembalian piutang atau angsuran. Yang keenam, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Kemudian, keperluan koperasi. 1. Membuat promosi. Dengan cara membuat promosi tentang koperasi untuk mengenalkan kepada masyarakat akan suatu produk atau jasa, sehingga dengan begini dapat membuat orang tertarik untuk menggunakan produk atau jasa tersebut. Atau bisa jadi dengan mengenalkan pada masyarakat akan ada orang baru yang tertarik untuk menjadi anggota. Dengan begitu, apabila jika
anggota bertambah, maka otomatis dalam keuangan koperasi semakin banyak dan usahanya semakin berkembang. Yang kedua, teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi ini dapat mempermudah anggota koperasi dalam mengakses data dengan cara menginput data koperasi. Koperasi simpan pinjam mitra abadi menerapkan 7 prinsip koperasi. Pertama, anggota yang bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Yang keempat, pemberian balas jasa sesuai modal. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, memperkuat kerjasama antar koperasi. Rekomendasi inovasi bisnis, organisasi, dan sumber daya manusia. Dalam era globalisasi ini, koperasi mitra abadi tidak boleh ketinggalan jauh. Koperasi ini harus memanfaatkan teknologi informasi sekarang ini yang dimana dapat menuangkan ide kreatif dan inovatif. Hal ini guna meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam pelayanan. Secara sederhana, koperasi mitra abadi minimal harus memiliki dan mengaktifkan website dan media sosial yang aktif dan dapat diakses dengan mudah oleh anggotanya, calon anggota, dan masyarakat. Segala informasi tentang koperasi secara kelembagaan dan usaha bisa diakses dengan mudah secara online, sehingga koperasi bisa mulai memasarkan produk dan jasa secara online. Rapat anggota tahunan ini dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media elektronik seperti telekonferensi, videokonferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Rekomendasi pesimis model kanvas koperasi pendampingan mitra abadi. Pesimis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan suatu bisnis berdasarkan komposisi nilai suatu usaha, produk, pelanggan, entah struktur keuangan. Pesimis model kanvas ini terdiri dari 9 blok yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan koperasi. Kedua, key activities terdiri dari pelayanan anggota dan manajemen data. Yang ketiga, value proposition terdiri dari biaya dan bunga rendah dan kecepatan dan kenyamanan pelayanan. Yang keempat, customer relationship yang terdiri dari keanggotaan dan komunikasi. Yang kelima, customer segment yang terdiri dari anggota dan pelaku usaha kecil di lingkungan sekitar. Yang keenam, key resources yang terdiri dari anggota, sumber daya, dan pengurus. Yang ketujuh, channels terdiri dari kantor, brosur, dan kotak kritik dan saran. Yang kedelapan, cost terdiri dari biaya sewa bangunan, biaya modal, biaya promosi, dan pembayaran pajak. Yang kesembilan, revenue yang terdiri dari keuntungan dari kredit dan biaya administrasi pinjaman. Rekomendasi visi. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masa sekarang, permasalahan yang muncul di koperasi mitra abadi sangat beragam. Karena itu, koperasi mitra abadi mempunyai visi, yaitu koperasi unggul dan mandiri yang mampu membangun serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggotanya. Kemudian, rencana strategi koperasi. Pandemi COVID-19 sekarang ini merupakan tantangan bagi koperasi mitra abadi untuk tetap baik di tengah semakin meningkatnya kontraksi ekonomi. Strategi pengembangan koperasi agar tetap baik di tengah pandemi COVID-19 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, intensifikasi pendidikan anggota. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta potensi anggota. Yang kedua, menjalin kerjasama antar koperasi. Bentuknya kemitraan dan jaringan usaha koperasi di mana yang lemah bermitra dengan yang kuat. Yang ketiga, harus melakukan transformasi digital, yaitu layanan digital, kebutuhan konsumsi anggota, belanja dan promosi produk secara online. Yang keempat,
Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi. Kemudian yang terakhir, libatkan pengawasan oleh anggota selaku pemilik sekaligus pengguna jasa dalam pengelolaan koperasi. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.